Dilansir dari tribunnews.com, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Supriyansah membantah kabar Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Aziz Samsudin menghilang dari DPR. Menurut Supriyansah, sosoknya sempat terlihat mengikuti sidang paripurna secara virtual beberapa waktu yang lalu. Pak Aziz kemarin ikut sidang paripurna lewat virtual. Ada sosoknya tidak menghilang, Red, kata Supriyansah dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV pada Jumat 24 September 2021. Kendati demikian, Supriyansah mengaku tidak tahu di mana keberadaan Aziz Samsudin saat ini. Ia hanya meyakini jika ada panggilan dari KPK, Aziz Samsudin akan datang secara kooperatif. Saya tidak tahu persisnya apakah di Jakarta, Red, tetapi kalau ada panggilan KPK, saya meyakini Pak Aziz pasti kooperatif, ujarnya. Di sisi lain, Supriyansah menyebut hingga Kamis 23 September 2021 malam, Golkar belum mendapatkan kabar terkait status tersangka yang disematkan KPK kepada Aziz Samsudin. Bahkan Supriyansah tersebut belum ada surat yang masuk ke pihak Aziz Samsudin terkait dengan status tersangka itu. Kami di Partai Golkar belum mendapatkan kabar, tentu KPK tidak memberikan kabar kepada kami, tetapi ke Pak Aziz. Sampai detik ini belum ada surat masuk yang menceritakan tentang status yang dimiliki oleh Pak Aziz hari ini, ujarnya. Adapun kabar Aziz Samsudin, lama tak terlihat batang hidungnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sudah mulai muncul sejak bulan Mei 2021 lalu. Menurut pantauan tribunnews.com, beberapa rapat paripurna DPR RI di bulan Mei sempat tidak dihadiri olehnya. Ketika hadir pun Aziz hanya terlihat sebentar dan menghilang di tengah rapat. Sebulan terakhir dia juga tak terlihat karena disebut menjalani isolasi mandiri. Padahal dahulu, kehadiran Aziz di Gedung Nusantara 3 DPR RI hampir tiap hari bisa disaksikan. Setelah turun dari kendaraan dinasnya yang berplat B63RI, biasanya Aziz akan menuju lift, tapi awak media akan mengadangnya dengan beragam pertanyaan terlebih dahulu. Aziz juga kerap menyambangi media center press room DPR RI di gedung yang sama untuk sesekali menyapa dan berbincang dengan awak media atau menghadiri diskusi di sana. Namun dia seolah hilang di telan bumi, terutama semenjak namanya sempat beberapa kali disebut dalam dakwaan terhadap ex-penyidik KPK Stepanus Robin 47. Diketahui Aziz bersama dengan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG Aliza Gunando disebut memberikan uang senilai 3.099.887.000 rupiah dan 36.000 US dollar kepada Stepanus Robin 47. Uang itu diduga terkait dengan pengurusan dana alokasi khusus atau DAK Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017. KPK pun telah mencegah Aziz Samsudin bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung sejak 27 April 2021. Terkini, Aziz dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Dia juga dikabarkan akan dipanggil menghadap tim penyidik KPK pada Jumat 24 September 2021 lalu. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan keterangan Aziz dibutuhkan untuk membuat kasus tersebut makin terang. Tentu penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga terangnya suatu perkara. Kita harap setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud penghormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan, ujar Firly saat dikonfirmasi pada Kamis 23 September 2021 lalu. Pelaksanaan tugas juru bicara KPK Ali Fikri juga hanya membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan penyidikan kasus tersebut. Hingga kini tim penyidik masih bekerja dan terus mengumpulkan alat bukti serta telah memeriksa beberapa orang saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Lampung. KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan TPK atau tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara TPK yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Pengumuman tersangka akan kami sampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan atau penahanan, ujar Ali. Apabila benar jadi tersangka sebagai pemberi suap, berdasarkan penelusuran Tribun Network,
Aziz bisa disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun pemberi suap dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak sebesar 250 juta rupiah. KPK telah menetapkan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Aziz pun dipanggil untuk diperiksa penyidik KPK hari ini. Pemanggilan itu dibenarkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Dia mengatakan penyidik memanggil Aziz terkait kepentingan penyidikan. Ya, tentu penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga terangnya suatu perkara, ucap Firly pada Kamis 23 September lalu. Firly pun berharap Aziz Samsudin memenuhi panggilan KPK pada Jumat. Dia mengatakan kedatangan Aziz memenuhi panggilan merupakan bentuk suatu penghormatan terhadap penegakan hukum. Kita berharap setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud penghormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan. Kita tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan, ujarnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Detik.com dari sumber internal di KPK, Aziz Samsudin telah berstatus sebagai tersangka. Firly mengatakan status tersangka Aziz akan diumumkan ke publik. Pada saatnya akan kami sampaikan kepada publik, ucap Firly saat dimintai konfirmasi. KPK sendiri belum menjelaskan detail kasus dugaan korupsi yang menjerat Aziz sebagai tersangka. Meski demikian, nama Aziz muncul dalam dakwaan kasus dugaan suap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin 47. Dalam dakwaan itu, Aziz disebut menghubungi AKP Robin untuk membantu pengurus perkara di KPK. Perkara itu disebut merupakan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Aziz Samsudin dan Aliza Gunado. Aliza Gunado merupakan mantan ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar. Dalam dakwaan itu, Robin bersama pengacara bernama Maskur Husain diduga bekerja sama mengurus penyelidikan terkait perkara di Lampung Tengah. AKP Robin dan Aziz Samsudin disebut menyepakati imbalan sebesar 2 miliar rupiah. Namun pada kenyataannya AKP Robin dan Maskur disebut menerima uang sebesar 3,09 miliar rupiah dan 36.000 US dollar dalam beberapa tahap dari Aziz Samsudin. Meski demikian, AKP Robin membantah dirinya menerima uang dari Aziz Samsudin dan Aliza Gunado. Perkara Lampung Tengah yang diduga melibatkan Aziz Samsudin dan Aliza Gunado itu diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana alokasi khusus tahun 2017 yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah yakni Mustafa. Aziz Samsudin diduga menerima fee terkait hal itu lewat Aliza Gunado. Aziz Samsudin diduga berperan menaikkan DAK Lampung Tengah karena kala itu dia menyebar Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR. Aziz Samsudin sebenarnya pernah dilaporkan terkait dugaan etik di Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD terkait perkara ini. Saat itu, Aziz dilaporkan karena diduga meminta fee untuk pengesahan DAK Lampung Tengah 2017 silam sebesar 8%. Namun belakangan pelaporan ke MKD itu dicabut. Selain itu, perkara tersebut juga pernah dilaporkan ke KPK. Aziz Samsudin pernah merespon laporan itu dan menyebut Tuhan tidak tidur. Bismillah, insya Allah Tuhan tidak tidur, kata Aziz saat dimintai konfirmasi Detik.com pada Selasa 7 Januari 2020 lalu. Penjelasan KPK soal kasus yang menjerat Aziz Samsudin PLT Jubir KPK Ali hanya menyebutkan KPK sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Lampung Tengah. Ali mengatakan KPK sudah memeriksa sejumlah saksi terhadap kasus ini. KPK akan menyampaikan secara lengkap mengenai kronologi serta konstruksi perkara pasal yang disangkakan dan tentu pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka pada saatnya nanti. Saat ini, tim penyidik masih bekerja dan terus mengumpulkan alat bukti dan telah memeriksa beberapa orang saksi
di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan Lampung, kata Ali. Pengumuman tersangka akan kami sampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan atau penahanan, imbuhnya.